Oke, baik lagi teman-teman semuanya di tutorial.net Code ya. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan tentang folder struktur atau struktur folder dari aplikasi .net webnya ya. Oke, ini yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ada solution, namanya adalah solution. Memang terdengar aneh gitu ya, solution, solusi gitu kayak apa gitu. Tapi dalam ini ada project. Jadi satu solution ini bisa menampung beberapa project. Tapi karena tadi di video sebelumnya itu sudah dicentang satu solution satu project, jadi di sini one of one project ya. Kalian bisa lihat sini ya. Nah, ini adalah project kita sebelumnya sudah kita buat ya. Nah, di sini ada beberapa folder dan kelas lagi. Folder dan file. Apa nih program.cs, setting JSON. Aduh, apa ini gitu. Oke, kita akan jelaskan. Di sini ada properties yang pertama. Oke, ini lihat sudah dependencies. Dependencies ini seperti namanya dependencies atau ketergantungan. Kita sebut aja sebagai bahasa Indonesia itu katanya ketergantungan. Nah, dependencies ini tuh ibaratnya kayak plugin-plugin third party. Jadi plugin-plugin yang akan diinstal, ditambahkan di project kita untuk apa ya? Untuk kebutuhan project gitu. Jadi misalnya kita butuh autentikasi, kita install dulu dependensinya gitu ya. Kayak gitu lah contohnya. Nah, selanjutnya adalah properties. Properties ini lebih ke settingan profile sih. Kalau saya lihat ya sebenarnya. Saya jarang banget sih ngutik ini ya. Enggak gitu ke sini sih, jarang sih ya. Jadi sini tuh bisa setting profile. Kita bisa buat profile sendiri mungkin di sini ya. Seperti ini ada HTTP, ada TPS, itu tuh di sini ya. Nah, ini profile nih. Oke. Okay. Next. Di sini ada www root. Ini tuh adalah folder untuk publiknya. Jadi setiap project MVC itu ada satu folder publik ya. Kalau di Laravel tuh ada folder publik juga kalau nggak salah ya, saya lupa. Pokoknya ada satu folder yang dia tuh bisa publik untuk menaruh, biasanya untuk menaruh CSS, JS gitu ya, kayak static file, kayak gambar gitu, uh, icon, ya kan, terus GIF gitu ya. Nah, di sini contohnya CSS, JS, dan library bawaan dari starter projectnya. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah controller. Controller ini ya controller gitu. Jadi kalau MVC itu terdiri dari model, view, and controller. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi apa tuh bang? Kayak stat gitu apaan ya? Kayak kodenya naik turun gitu. Itu adalah shortcut untuk nge-collapse function-function. Jadi control MO dia akan collapse semua, nutup semua. Kalau control MP dia akan kebuka semua, gitu ya. Nah, apa nih EXM result, return view, viewnya kemana ya? Kayak return view aja gitu. Oke, nanti itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke ya, intinya ada controller. Nanti di sini kita bisa nambahkan controller baru ya, tapi nanti aja. Selanjutnya adalah model. Model ini adalah suatu kelas yang akan dikoneksikan ke database kita gitu. Database yang akan dihubungkan gitu. Nah, di sini karena belum terhubung ke database, jadi di sini dia pakai view model. View model apa lagi tuh bang gitu. Nanti akan kita jelaskan lagi di video-video selanjutnya. Intinya di sini model kita bisa nambahkan kayak nanti misalnya kita buat post gitu, post model gitu. Maksudnya post model itu kayak table, nanti di table tuh ada namanya post gitu. Jadi table post di sini kita buat namanya post juga gitu. Ya gitu ya. Selanjutnya adalah views. Nah, views ini ada banyak ya. Di sini tuh ada home, ada share, ada view import, view start. Pertama, home. Home ini apa? Ini tuh menandakan ini view tampilan untuk controller home ya. Jadi ada kaitannya dengan controller ya. Nah, di folder home ada index, ada privacy. Ya, kalau kita lihat kemarin, kalau kita jalankan aja deh. Jalankan. Nah, ini tampilan yang sekarang kalian lihat ini adalah home. Home dari mana? Dari sini. Dari sini ya filenya. Home index. Nah, kenapa bisa gitu? Ya karena emang caranya begitu. Jadi si
controller home ini ngebaca folder home gitu ya. Kayak gitulah contohnya. Nah, privacy, ketika kita klik ini, dia akan masuk ke view privacy ya. Use this page to detail your site privacy policy. Sama ya. Kayak gitu. Nah, itu contoh simpelnya kayak gitu. Nah, shared-nya apa? Jadi shared ini adalah folder untuk view yang bisa dibagikan gitu. View yang bisa dibagikan tuh kayak gimana? Jadi view yang bisa dipakai di view-view lain gitu. Jadi ini ada layout. Layout kan biasanya bukan dibagi ya, di share ke beberapa view. Jadi view privacy, view home, nanti mungkin ada view order atau view apalagi card segala macam. Nah, itu kita pakai layout yang sama. Nah, itu gunanya adalah shared ini gitu ya. Kayak ini isinya ada CSS, jadi kita bisa nambahkan CSS khusus untuk layout doang gitu. Ini ada tersendiri caranya kayak gitu ya. Di sini ada validation script. Ini juga sama. View tambahan gitu yang bisa dipakai untuk beberapa view. Jadi ini bisa dipanggil ya. Bisa dipanggil di beberapa view gitu. Dan error ini share juga karena mungkin ditaruhnya karena share ini karena error tuh mungkin di semua page gitu ya. Oke, lanjut ada view import. Ini view import ini gunanya untuk membantu kita dalam penggunaan model ya, memanggil model. Sini using sample code model. Nanti ini akan lebih enak kita jelaskan pas sudah mulai code-nya gitu ya. Nanti akan enak gitu ya. Ya pastinya ini udah bawaannya kayak gini, jadi ya ini sebenarnya gue perlu diotak-atik juga sih. View start juga dia udah bawaannya. Ini tuh untuk manggil layout. Jadi view start ini karena kita pakainya sistemnya layouting, jadi view start ini perlu ada untuk manggil layoutnya, yaitu si layout ini. Nah, ini layout sama dengan underscore layout, itu manggil ini. Jadi si .NET-nya ini menerapkan layouting yang dimana layoutnya adalah si file layout ini. Kayak gitu. Ya, dia bisa langsung manggil layout karena layout ini share tipenya. Kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah app settings. Nah, ini untuk settingan juga. Nah, ini untuk settingan biasanya sini nanti kita akan tambahkan settingan untuk ke database, ya connection stringnya dan lain-lain gitu ya. Di sini bisa kita tambahkan settingan-settingan environment gitu. Nah, selanjutnya adalah program CS. Ini juga termasuk settingan ya. Ini konfigurasi juga nih, file konfigurasi juga nih. Program CS. Ini adalah entry point si .NET-nya. Jadi .NET-nya akan ngebaca ini. File ini dulu. Jadi dia akan ngejalanin dari atas sampai bawah gitu. Kayak gitulah. Jadi ini namanya pipeline. Apa ya, pipeline gitu, saya lupa ya. Pipeline. Jadi ini harus benar urutannya ya. Jadi nggak boleh kebolak-balik gitu. Jadi authorization ini nggak boleh setelah ini gitu. Jadi kayak ada pakem-pakemnya gitu. Nanti lebih enaknya di video-video selanjutnya sih, ketahuannya gitu enak kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini dulu aja pertemuan kita. See you in the next video.